sekarang sebanyak 31 orang. 31 orang, dan mudah-mudahan harapan saya dengan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TK Baharudin, bisa semua terketuk hatinya untuk datang ke TK Baharudin menyekolahkan anaknya. Memang saya rintis dari anak sedikit ini nanti yang menjadi besar. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi 100 bahkan lebih dari situ. Yang jelas kita mau kompak, kita mau kerjasama, insya Allah. Saya selaku kepala sekolah selalu mensupport kegiatan apa yang mau dilakukan oleh orang tua murid. Dan mudah-mudahan juga orang tua murid paham kalau apa yang kita mau lakukan terus mensupport. Saya merasa sangat-sangat berbahagia karena tahun ini betul-betul luar biasa kekompakannya orang tua murid Bunda. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Pengawas Kabupaten Wajo dari TK, yang kemudian Ibu Fasilitator yang alhamdulillah jauh-jauh dari Makassar barangkali juga sempat hadir bersama dengan kita. Mudah-mudahan ibu ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ketua Yayasan dan komite yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Kemudian Ibu Kepala TK Baharudin Tempe yang saya hormati bersama dengan rekan-rekan guru, serta seluruh hadirin dan hadirat yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita tahan hentinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sempat hadir bersama, lain dan tak bukan untuk menghadiri acara yaitu Maulid, dalam rangka adanya kegiatan-kegiatan TK Baharudin. Tadi sudah disebutkan baru beberapa menit yang lalu ini. Dan hadis kalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin ibu dari fasilitator apa bahasa Bugis bu ya? Ya, diselingi bahasa Indonesia, tapi kalau saya disuruh bahasa Inggris mungkin nggak bisa. Kemudian salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat terpuji salah satu kegiatan-kegiatan di antara semua kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Baharudin ini, termasuk mengadakan peringatan Maulid. Berarti suatu pertanda bukan hanya kita cinta Indonesia, tapi kita cinta Rasulullah SAW. Bagaimana yang dimaksud cinta Rasulullah SAW ini? Sebagaimana Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi orang yang mencintai Rasulullah SAW ini, berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang mencintai, yang suka aku ini, saya tidak mau masuk surga kalau tidak bersama-sama dengan orang yang mencintai saya. Mudah-mudahan kita semuanya ini sudah ahli surga semuanya. Jadi ibu dan bapak sekalian, mungkin saya tidak sempat untuk memanjang lebar ini. Hanya ada beberapa hal yang sangat penting saya sampaikan, bahwa sejak saya berkecimpung di daerah Kabupaten Wajo ini,
yaitu menjadi guru PNS tahun 1979 sampai pensiun tahun 2011. Tapi selama saya ada di sini, alhamdulillah, mungkin beberapa guru-guru kita, senior kita ini yang sudah berpulang ke rahmatullah, teristimewa daripada kepala TK Baharudin yang ada di sini, yaitu kalau saya tidak salah Ibu Mas Ati, yang kedua Ibu Andi, ya, Alena Patamami, ya, dan juga ada di antara lainnya, dan seluruh kepala-kepala TK dan rekan-rekan guru yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari ini teristimewa. Alena ketua yayasan ini, Alena TK Baharudin, Alena orang tua kita, yaitu siapa namanya? Ya. Mari kita akan mendoakan, membaca surah Al-Fatihah, ditunjukkan kepada semua yang sudah almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya masih ikat kepada Alinda, orang anaknya pembawa Bahak. Waktu masih aktif di sini, sering-sering saya dihubungi bersama-sama di sini. Karena Alena betul-betul kiri jadi gak ada salah. Tetapi dalam hal ini juga mati pikirannya. Nah, alhamdulillah, hampir nama pokok yang di hadapan kita bersama-sama dengan kita untuk melanjutkan daripada perjuangan daripada orang tuanya sendiri. Hadis kandang mati subhanahu wa ta'ala. Nah, komiti mau bicara sama maulid, itu kesimpulannya bahwa intinya bahwa orang yang mencintai Rasulullah SAW ini, jangan kita akan menjadikan orang yang mahir. Selalu kita ingat kepada Rasulullah SAW ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi barangkali selawat ini perlu juga anak-anak kita untuk menghafal daripada salawat-salawat yang seperti ini. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa yang dimaksud itu? Yaitu sesungguhnya Allah dan malaikatnya ini bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, untuk disampaikan ipalatukan lo di sini na umat na nabita maka da sini na to matapa pada masalah ko apa salamat ko lulay malapina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dan kapan saja. Tudak-tudak mungkin kita sebagai misalnya pendidik kita duduk mengajar, mungkin sebelum kita mulai apa aktivitas kita selalu kita dahulukan yaitu salawat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa tujuan? Aga kata naron makmade nabita nanigi masalawa sisang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisalawati ukupung Allah taala ke 10 kali. Jadi tidak sia-sia. Yang kedua, nigi masalah lori nabi taik ke 10, maka yang sana isalawat itu kupung Allah Ta'ala 100 kali, dan begitulah seterusnya sini itu malah bikin kepada Rasul Allah Ta'ala. Sini malah bikin ke hadir. Alhamdulillah, sebelum saya lanjutkan sedikit lagi ini, karena tadi saya sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas bahwa ada saudara kita yang seletin saya itu sekarang ini sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Muhammad Ali R, kalau saya tidak salah, MPD ya, Muhammad Ali R MPD. Mari juga kita bacakan surah Al-Fatihah ditunjuk kepada saudara kita almarhum Muhammad Ali MPD. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Terkhusus kepada
ibu guru dan juga kepada orang tua di TK ini, perlu saya sampaikan bahwa cara mendidik anak kita, ya, kugi betul na iro anak dengan hikmahnya ini, kemangi angka wadi makasih kena itu ampi dan bisa menjadi anak yang pintar. Tapi maka ia anak-anak tenang yang memberikan semangat, ya, melalui dengan ibu-ibu sekolah dan rekan-rekan guru. Betul-betul itu sudah mempunyai satu aktivitas yang sangat luar biasa. Ya, ya. Kematu ya anak saya, wadi jadi hari ini dia pandang kali pikir kini manca jaga rumah. Tapi wadi jadi matu angka wadi manca di guru, wadi jadi angka manca di atau lurah, wadi jadi manca intinya PNS. Tapi mungkin juga ada yang menjadi yaitu wira swasta. Yang sekarang ini bagaimana caranya kita mendidik anak kita ini? Hadis pertama dari Subhanahu wa taala, si tongan-tongan lagi itu tanya aja itu guru pokok wadi. Siapa yang paling utama adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibu sekalian. Itu yang paling utama. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, murus sabiya bis salah sab'a sinin. Pak guruan anakmu masam pajang nariku nagapi umur 7 tahun. Ya. Pak itu pada balaga sampai sini 4.000 alaiha. Nariku nadapi umur 10 tahun nariku dia namanya masam pajang. Ini pas-pasan iro anak untuk pokok itu. Walaupun belum tahu sama sekali. Tapi alhamdulillah sangat luar biasa. Dimanapun sekolah-sekolah utamanya yang bernuansa Islam ini, tanya bahwa maka dia dapat guru anak dan masam pajang, tapi dapat guru juga yaitu membaca surah dan juga doa-doa yang itu anak. Ya. Maka karena pentingnya anak yang dididik ini, bagaimana kita supaya anak kita mempunyai akhlak yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW itu sejak tania bawa waktu jadi ya kumelo sebelum dia dilahirkan dalam kandungan ibu iko karena lawati ngero takar itu tiwi nasapa isaparni yaitu yang namanya rezeki usahakan untuk menghindari yaitu rezeki termasuk sedikit malam isaparan walaupun hanya rezeki yang jadi isaparan. Kenapa? Agar supaya iro angkewe nandri anak da angke nainung anak itu berakal pengalaman. Ya, ya. Ini banyak yang terjadi sedikit malam di hadir. Yang penting ada halal atau haram ini. Yang penting angkana energi itu tidak sebenarnya. Nabi SAW malanda yang energi akan ditutui. Sehingga dikatakan bahwa iro anak emak kokewe pada saat dalam kandungan kemudian dia keluar melu itu diakikan dari kaki akika cari kemangi dapat biasa sesuai dengan tuntunan salat ini. Nariko angker itu pertama yang namanya diakika nariko orwane ya, nariko orwane ya, nariku 2 bebek biasa itu dikasih 2 kambing ya, nariko angka tahu macara anak disunatkan betul itu untuk 2 kambing kalau laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan itu adalah 1 kambing. Nah sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian, siapa tahu engkau apa di antara kita, maka kira-kira ya untuk guru anak-anak depan hakika atau motoko ya bisa hakika kita sering menguning supaya tergadaikan itu sudah lepas daripada yang namanya tergadaikan. Jadi itu hitung-hitungan termasuk sunnah yang sangat penting ini, maka siapa tahu itu panangkan hati kaki wadi takut anak otomatis. Itu nama gaga. Wadi dari umpamanya, wadi itu mak bebe, kemudian ika alih. Kemudian daripada itu sedikit malah pergi ke hadir.
untuk membentuk karakter sebagaimana tadi ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa kita ini memiliki yang namanya karakter itu utamanya yang perlu buku anak taye terutama di dalam agama ini. Jadi maka dari nabita yang dari itu nariko angkaki anak memiliki anak yang sebenarnya ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih. Jadi roh anak-anak sini kembali pikir hadir suci betul itu. Kenapa saya katakan ini suci betul? Tidak ada pada dosa-dosa. Dia lahir tidak ada dosa yang walaupun hanya satu tidak ada. Nanti Pak Bawahu kedua orang tuanya yang membentuk. Apakah dia mau Yahudi, jadikan umpamanya Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Artinya dalam agama ini. Tetapi ini mempunyai agama terutama agama Islam ini, maka kita akan upayakan sebagaimana tadi saya katakan, maka nareko angke umur anak tapi tutungnya narekologi masih kita pacelo masih kita. Ataukah kita di apa namanya di rumah. Yang kedua daripada dapur umur 10 tahun usahakan keras-keras nih cetek. Tapi ada yang sebelum kita Pak Guru masa jangan anaknya, memang nih Pak Guru mengaji. Pak Guru mengaji. Terus saya katakan ibu dan bapak sekalian, waktu saya menjadi guru agama bukan saya untuk mengatakan untuk kebangga tidak, ria tidak. Waktu saya mengajar di SD 216 Calajuk, yaitu tahun 1986, saya itu sampaikan orang tuanya dengan melalui kepala sekolah diumumkan niga oktober angka anak-anak milu Pak Guru mengaji sarikuan mengi. Insya Allah saya siap mengajar pada waktu pulang sekolah jam 2 di masjid yaitu Istiqamah Lapangoda. Itu sudah beberapa orang tua itu, termasuk juga pernah saya ajar yaitu anaknya Bapak Pak Ridwan Langkah yang sekarang ini sudah pernah bakti juga. Jadi ibu dan bapak sekalian, Bapak Guru lalu anak mengaji. Bahkan mungkin kalau di taman kanak-kanak di mana saja ini diupayakan roh sebab itu anak-anak depan sang huruf agama ni bawa pada pentina tuli Pak Guru nih. Itu yang pertama diperlancar, alhamdulillah. Itu surah Al-Fatihah dulu. Kemudian qul huwallahu, ya surah-surah pendek agar anak supaya lancar betul terbiasa mengucapkan seperti itu. Walaupun sekarang ini ada kendala yang paling sulit sekarang ini, angkana riasan HP. Dia menikmati agama pokok kasih anak-anak dan ada orang tua tidak akan bisa mulai mengajari anaknya sebab kalau anak kecil begini nak katanya HP, apa yang dilihat di situ ada yang gamenya, ada yang dalam. Tetapi justru itulah orang tua di TK itu terima kasih guru-guru kapal sholatan. Begitu tidak pernah kita karena kesibukan kita di rumah ini. Jadi ini anak kalau pulang di sekolah itu begitu saja bermain game, bermain HP saja. Kapan dia datang di sekolah, Pak Guru yaitu guruna termasuk di TK ini saja dini ini, maka itu yang diajarkan hanya menghafal Quran saja, surah Al-Fatihah. Jadi untuk itu ibu dan bapak sekalian, mungkin saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru bahwa adanya sekolah ini yang dikatakan yaitu sekolah penggerak angkatan kedua ini, maka mari kita tingkatkan nuansa agamanya anak-anak kita ini. Artinya biar di sekolah-sekolah lain, mudah-mudahan ibu pengawas juga bisa memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah TK untuk lebih memperlancar dan juga lebih anak-anak kita bisa yaitu melaksanakan atau mungkin membaca atau menghafal Al-Quran terus untuk latihan-latihan untuk terutama yang namanya melaksanakan yang sholat ini. Pun dia tidak tahu sholat duhur 4 rakaat, sholat isya, sholat asar misalnya 4 rakaat, sholat 3, sholat isya 4 dan sholat subuh 2 rakaat. Artinya yang penting macam sujud. Itulah hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini karena
ada teman-teman kita ini ingin untuk pergi Malaya karena ada teman kita yang saya sebutkan, dan tentu pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tim kepada Bapak dan Ibu, dan lebih utama Ibu fasilitas yang dapat hadir ini, saya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Malikinnas Ilahinnas min syarri wahwasil khannas Allahum fi sudurillah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismika Ayakusi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wal Masyallasi yasfau indahu illa bi'ismihi ya'lamu aina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna ilmihi illa bima wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Allahu samad. Milad. Hamyuntul Bunda-bunda pengawas, bunda kepala sekolah dan guru-guru, serta orang tua murid yang saya tentunya banggakan dan cintai, karena telah hadir hari ini kira-kira dari jam 8 ya, dari jam 8 pagi sudah memantaskan diri hadir di acara yang sederhana ini untuk memenuhi undangan dari sekolah TK Baharudin. Oke. Sebenarnya saya di kandang paksa ini berdiri di sini ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu saya mau dikasih sambutan. Saya datang di sini untuk kunjungan lapangan terkait dengan TK Baharudin yang merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Bapak Ibu izin, TK Baharudin ini saya sudah dampingi, sudah masuk tahun ketiga. Sudah ketiga tahunnya mengadopsi kurikulum merdeka. Mungkin kalau kita kembali ke belakang, disimak ke belakang lagi, banyak orang tua murid yang berpikir bahwa kurikulum merdeka kurikulum main-main saja, kebanyakan main-main daripada belajarnya ya. Mungkin sebagian orang tua murid awal-awal terbit kurikulum merdeka berasumsi seperti itu. Terlalu banyak jalan-jalannya Bunda, sedikit di dalam kelas. Ya, banyak asumsi seperti itu. Tapi saya melihat di TK Baharudin ini dengan mata kepala sendiri dan juga laporan dari Bunda Kepala Sekolah bahwa pertama,
Orang tua murid sudah paham benar bagaimana mendidik anak, yang tidak hanya ada di dalam kelas saja, bahkan di luar pun itu adalah proses belajar. Terkait dengan ini, ketika kita menyekolahkan anak di TK atau di sekolah manapun, jenjang S1, S2, bahkan sampai S3 sekalipun, kita pahami bahwa menyekolahkan anak itu harus dengan hati yang ikhlas, Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang ikhlas? Karena pengalaman saya keliling-keliling daerah, asumsinya adalah mengeluarkan uang untuk pendidikan anak itu rugi. Kesadaran pendidikan itu kurang. Saya tidak tahu sejauh mana. Semoga di TK Baharudin tidak ada ya. Saya keliling parenting tentang anak usia dini, apalagi orang tua murid. Kemarin saya sempat di Makassar, sekolah Cina. Orang tua muridnya Bapak Ibu tabe, semoga tidak ada di sini ya. Biar 10.000 nak komentari sekolah kodong. 10.000. Bayangkan. Kalau saya bandingkan dengan tadi, mendaftar saya melaporkan bahwa 0 rupiah yang dikeluarkan oleh sekolah dan semua berdasar dari sumbernya dari orang tua murid, saya ajukan jempol. Ya, saya doakan Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di TK Baharudin yang hadir hari ini, sukses anak-anak. Jadi kebanggaan orang tua ya. Makanya oleh karena itu kita juga tulis pertama, kalau ada insya Allah pihak TK Baharudin minta sesuatu, lakukan dengan tulus, jangan bilang saya uang terus. Sedikit-sedikit uang ya, yang gitu Bapak. Tapi saya sekolah S3 Bapak Ibu, baru kemarin doktor, baru 1 bulan ya, dengan IPK 4,00. Alhamdulillah orang tua aku tidak pernah bilang kau ayo uang terus, tidak pernah. Bahkan meskipun orang tua aku hanya beli celana dalam 1 bulannya itu saja bisa, yang penting anaknya sekolah dia berhasil, sudah puas. Dan itu yang kita harus punya, miliki. Karena Bapak Ibu tabe, hari ini kita menanam dulu, mungkin 20 tahun kemudian baru kita panen ya. Untuk guru-gurunya juga TK Baharudin, Bapak, bunda-bundaku yang cantik, mendampingimu hampir 3 tahun dengan banyak unek-unek ya. Tentunya sejatinya mereka ini, pendidik kita ini sudah menanam amal jariah. Bayangkan kalau dia ajar bismillah, kata Pak Ustadz tadi. Bayangkan kalau Al-Fatihahnya itu yang ajar guru-guru PAUD sampai adopsi sampai mati. Bayangkan pahalanya tidak pernah putus ya. Mungkin kalau bicara gaji tidak banyak, tapi insya Allah maka tidak ada kali kiwesti. Iya, bicara lagi kembali ke pengalaman saya pribadi, saya mungkin dosen, iya, tapi untuk mengajar Al-Fatihah di perguruan tinggi tidak mungkin kayaknya. Iya ya, saya mungkin saya tanya Bapak Ibu, saya mantan guru TK. Saya TK ngajar 5 tahun, terus ngajar lagi SMK, kemudian jadi dosen. Bertahan saya prosesnya, tidak gampang loh. Jadi saya bilang saya cuci jempol untuk guru TK. Yang saya awalnya cuma parfum saja, kemudian mengajar perguruan tinggi, minyak kayu putih waktu anak TK ya, minyak kayu putih, minyak gosok. Yang kalau saya ajar kain minyak aku lupa, saya kemudian saya menyerah, mama saya mau jadi guru TK. Sudah itu daftar lagi jadi guru SMK. Ngajar APG sudah boleh kata ibu, sudah sekali. Mengajar di perguruan tinggi, baunya bau parfum, tidak tahu nih bajunya kiri kanan atas bawah ya. Jadi terkait dengan posisi kita sekarang, boleh orang lain masyarakat bilang apa itu guru TK, menyanyi kira kerja. Coba saya di posisiku susah. Setengah mati guru TK Bapak Ibu. Kita saja perhatikan di rumah kita ada 1 anak ngos-ngosan gitu, belum kita lainnya, karya-karyanya. Bayangkan guru TK 30 anak menghadapi ya. Jadi mahal sekali. Saya merasa sudah ada bibit unggulnya di TK Baharudin terkait pemakluman untuk segala sumber dananya. Terima kasih sudah dibantu ya. Kenapa? Karena saya bilang 3 tahun saya mendampingi Baharudin, baru hari ini yang terkeren. Oke, dan Baharudin tidak bisa berdiri sendiri
ditambah kita semua stakeholder, ketua yayasan yang always support, komite yang selalu mendukung, orang tua murid yang saya katakan putih-putihnya ini semoga mewakili rasa suci itu ya. Amin. Oke Bapak Ibu, izin saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin tidak ada banyak yang saya bisa sampaikan, saya harus ke daerah lagi, ke Sajoanin sama Talotenroy untuk melihat bagaimana prosesnya sebelum saya lepas untuk menjadi sekolah yang mandiri sendiri di kaki sendiri. Oke, kayaknya bunda-bunda guru menangis di sudut kiri sana. Ya, saya pernah ada di posisi kalian. Memang gaji tidak banyak, tapi insya Allah ada keberkahan hidup, kesehatan itu rezeki juga loh bunda ya. Oke, terima kasih banyak. Ucap saya untuk kepala sekolah juga terima kasih banyak sudah di welcoming, sudah disambut baik oleh Baharudin. Terima kasih banyak untuk semua tamu undangan, terima kasih banyak sudah selalu mendukung TK Baharudin untuk memantaskan kualitas pendidikannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.